Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh para guru honorer. Akhirnya mulai menemukan titik terang di mana nasib tenaga honorer di tahun 2025 itu mulai terjawab melalui surat edaran ya Menpan RB sebenarnya. Yang ini tertanggal, sebenarnya ada yang tanggal 12 Desember 2024 dan yang sekarang ini yang 14 Desember 2024. Nah, tetapi secara teknis itu isinya sama Bapak Ibu. Tentunya ketika kita menghadapi tahun 2025 ini, pemerintah melalui surat edaran Menpan RB itu akan memberikan angin segar bagi tenaga honorer dan non-ASN. Nah, ini tentunya yang sedang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer maupun non-ASN, di mana kebijakan ini itu bertujuan untuk menjamin kejelasan status serta kesejahteraan para tenaga honorer, baik melalui pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, atau maupun melalui pengolahan gaji selama masa transisi. Nah, melalui sebenarnya surat edaran terbaru ya, baik itu yang tertanggal 12 Desember maupun yang 14 Desember, mengungkapkan bahwa ada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan pengangkatan dan pengkajian tenaga non-ASN. Nah, apakah saja itu? Jadi yang pertama itu adalah ada batas waktu penataan tenaga non-ASN. Jadi kalau kita merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penataan tenaga non-ASN itu harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Nah, setelah itu, instansi pemerintah itu tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai non-ASN, Bapak Ibu. Jadi diperhatikan pada poin itu. Kemudian yang kedua, itu ada penghargaan atas usulan formasi P3K di tahun 2024, di mana Menpan RB itu mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah yang telah mengusulkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita singkat sebagai P3K di tahun 2024 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN. Kemudian yang ketiga itu adalah instruksi penganggaran gaji non-ASN. Nah, gaji tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi akan tetap dianggarkan hingga mereka diangkat sebagai ASN atau P3K penuh waktu pada tahun 2025. Nah, kemudian tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi ini akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan gaji yang telah ditetapkan disediakan oleh instansi masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau bagi tenaga-tenaga non-ASN yang belum lolos ya di seleksi itu akan tetap dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai tenaga P3K. Meskipun itu gajinya telah ditentukan atau disepakati berdasarkan instansi masing-masing. Nah, berikutnya itu adalah yang keempat ya, part-time anggaran pengolahan anggaran gaji P3K paruh waktu atau part-time gitu ya, di mana anggaran untuk gaji P3K paruh waktu ini akan dialokasikan di luar belanja pegawai reguler. Nah, hal ini akan memberikan fleksibilitas kepada instansi dalam mendukung keberlanjutan penggajian tenaga honorer. Yang kelima itu adalah mekanisme seleksi P3K. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu harus concern di proses seleksi ini. Di mana yang pertama itu khusus untuk proses seleksi P3K itu melibatkan tahapan administrasi, tes dan CAT BKN dan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Yang kedua, itu tenaga yang lulus seleksi itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bagi yang tidak lulus, maka akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi ada dua konsep ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, itu perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ini juga Bapak Ibu perlu perhatikan. Letak perbedaannya itu seperti apa. Nah, untuk P3K penuh waktu, mereka bekerja sesuai jam kerja instansi, yaitu menerima gaji dan fasilitas sesuai dengan aturan ASN. Nah, sedangkan P3K paruh waktu, jam kerja itu lebih fleksibel Bapak Ibu, namun tetap memiliki nomor induk pegawai yang dikelola secara nasional oleh BKN.
Nah, apakah nanti kemudian ketika ada seleksi lagi mereka akan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pegawai P3K yang penuh waktu? Ya, informasinya nanti akan saya sampaikan di next video. Nah, kemudian yang ketujuh itu jadwal seleksi dan penetapan NIP P3K di tahun 2024. Yang pertama Bapak Ibu, jadi untuk ada beberapa tahap, ada 2 tahap. Di tahap pertama itu adalah seleksi berlangsung hingga Februari 2025. Jadi saat ini itu masih proses seleksi hingga 2025, Februari 2025. Dengan penetapan NIP pada Maret sampai dengan April 2025. Jadi timeline-nya Bapak Ibu diperhatikan. Saya ulangi ya. Untuk seleksi tahap 1, itu seleksinya itu berlangsung hingga Februari 2025 dengan penetapan NIP itu pada Maret sampai dengan April 2025. Kemudian untuk tahap yang kedua, seleksi ini berakhir pada Juli 2025 dengan SKP 3K kemungkinan diterima pada Oktober 2025. Nah, untuk secara garis besar Bapak Ibu sebenarnya bisa membaca di surat edaran tersebut ya, yang tertanggal 12 ataupun yang tertanggal 14 tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan bahwa ketentuan gaji ya untuk tenaga non-ASN itu, bagi tenaga non-ASN itu yang terlibat dalam proses seleksi itu akan tetap dianggarkan hingga mereka resmi diangkat menjadi pegawai P3K Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu itu mengikuti seleksi dan sudah dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu tetap harus menunggu sampai memang anggaran itu diresmikan dan diberikan kepada Bapak Ibu. Kemudian penanganan kandidat yang lebih dari kuota ya Bapak Ibu, misalnya ada pendaftar tapi lebih dari kuota misalnya gitu. Nah, jika jumlah kandidat yang memenuhi syarat itu melebihi kuota, maka mereka dapat ditawarkan posisi P3K paruh waktu dengan anggaran yang sesuai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membidik ya bidang tertentu gitu, ternyata di bidang tertentu itu sudah melebihi dari kuota yang disyaratkan, maka Bapak Ibu ini tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tetap akan ditawarkan dengan mekanisme yang lain yaitu P3K paruh waktu gitu. Nah, kemudian ada konteks kebijakan di mana penataan tenaga non-ASN itu harus selesai paling lambat Desember 2024 Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa semua tenaga non-ASN itu tercatat dengan tepat. Nah, kemudian evaluasi proses rekrutmennya itu, kalau Bapak Ibu membaca surat edaran, itu menyoroti perlunya perbaikan proses rekrutmen, terutama dalam penyesuaian kebutuhan tenaga non-ASN dengan formasi yang berbeda. Nah, kemudian untuk dorongan tenaga non-ASN, di mana tenaga non-ASN itu didorong untuk berpartisipasi dalam seleksi P3K guna memastikan status pekerja mereka sesuai dengan kebijakan baru. Nah, kemudian untuk informasi yang lebih lanjut, sekali lagi Bapak Ibu bisa membaca surat edaran yang pertanggal 12 sama 14 Desember ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.